Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara. Bahasan kita kali ini yaitu mengenai objek kernel real-time operating system. Kernel objek itu merupakan sebuah blok-blok yang digunakan untuk membangun real-time embedded system. Nah, terdapat beberapa objek kernel di dalam RTOS. Yang pertama yaitu task. Di mana task ini merupakan independent thread dari sebuah proses yang dieksekusi. Jadi setiap proses itu memiliki masing-masing task. Ya. Setiap task dapat berkompetisi atau berkompetisi dengan konkuren task lain untuk menentukan waktu eksekusinya. Kemudian setiap task ini akan dieksekusi sesuai konteks yang dimiliki tanpa adanya hubungan dengan task lain. Jadi setiap task di sini itu bersifat schedulable. Dijalankan secara bergantian, ya. Schedulable dijalankan secara bergantian berdasarkan prioritas dan jadwal yang telah diatur oleh scheduler menggunakan algoritma scheduling. Jadi fungsi scheduler di sini ini adalah mengatur agar pada satu waktu hanya satu task yang dijalankan. Tergantung scheduler yang akan digunakan. Apakah itu memiliki scheduler prioritas, task priority, atau scheduling priority, ataupun scheduling round robin. Tapi kebanyakan di sini untuk menjalankan sebuah task itu menggunakan scheduling priority. Jadi setiap task di sini memiliki identitas yang tersendiri, yaitu antara lain nama task, ID unik, nilai prioritasnya. Ya, di sini ada nama atau ID-nya, ID unik, kemudian nilai dari prioritasnya. Ya. Jadi schedulingnya ini menggunakan algoritma preemptif. Jadi ada pada task ini ada task start, task control block, task name, task routine, task priority. Kita lihat pada ilustrasi gambar ini, ya, tugas atau task ini. Nah, di situ selanjutnya kita akan jelaskan beberapa hal terkait suatu task, di antaranya yaitu task state, task priority, dan idle task. Di mana task state, setiap task akan berada pada suatu task. State tersebut akan menunjukkan suatu task saat itu. Terdapat 4 status task dalam RTOS, yaitu ready, ya. Di sini ada ready, kemudian ada running, ini running, lalu ada suspend, lalu di sini ada block. Ini alur state yang dimiliki oleh setiap task. Jadi setiap task entah itu stack, entah itu control block, entah itu routine, itu pasti memiliki memiliki
status ya, status yaitu yang pertama ready, running, suspend, block. Nah, untuk yang pertama running task, running state, kondisi running. Nah, ini dari block tentu nanti akan mengalir ke sini, kemudian running ya ke sini, ini titik ya, lalu di sini melakukan panggilan. Nah, jadi di dalam task running pertama, state running, task yang sedang berjalan atau dieksekusi itu berada dalam running state. Ketika berada pada state ini, suatu task itu akan memanfaatkan prosesor dan sumber daya lain seperti register, kemudian dan memori ya. Pada proses running ini, tentu pada proses ini register dan memori akan dimanfaatkan oleh tugas ini ya. Pada single prosesor hanya terdapat satu task yang berada pada state ini. Ketika berada pada running state, task itu dapat berpindah ke suspend ya. Makanya di sini pindah ke suspend. Ini adalah panggil task suspend ya, panggil task suspend pada kondisi single processor. Ketika berada pada running state ya, task dapat berpindah ke suspend state maupun block state. Makanya di sini kalau ke block state, di sini ada panggil fungsi block API. Nah, hal ini kenapa hal tersebut dapat terjadi karena task atau tugas tersebut melakukan salah satu di antara hal-hal, yaitu yang pertama, hal ini terjadi bisa memanggil ke suspend, bisa memanggil ke fungsi block API. Itu terjadi karena pertama task tersebut meminta resource. Kedua, meminta menunggu event. Meminta menunggu event atau trigger tertentu muncul. Kemudian ketiga yaitu meminta delay eksekusi dengan durasi tertentu. Nah, selain ini, selain proses suspend dan proses block ini, task juga dapat kembali dari running kembali ke ready state, kondisi ready state. Kembalinya task ke ready state ini dapat disebabkan karena munculnya task baru dengan prioritas yang lebih tinggi. Ya, ketika task itu berjalan dalam state running, dia akan memanggil suspend, dapat memanggil block juga. Nah, selain itu, dia akan kembali ke kondisi ready apabila ada task atau prioritas yang lebih tinggi itu muncul berjalan, yang perlu dijalankan. Nah, itu kernel kondisi running state. Nah, sekarang pada kondisi ready. Pada kondisi ready, sesaat setelah task itu dibuat, sebuah task akan berada pada ready state. Ya, ketika ada tugas baru, dia akan posisinya ada di kondisi ready state. Ready task merupakan state saat suatu task siap untuk dieksekusi. Hal ini dikarenakan task ini menunggu task lain yang memiliki prioritas sama atau lebih tinggi yang sedang dieksekusi pada running state. Jadi task pada state ini tidak dapat berpindah ke block. Nah, kalau task itu ada di sini, ya, di sini task, maka dia tidak akan bisa berpindah ke block state. Task dapat memilih menuju salah satu state, yaitu bisa ke running state
ya ke sini, ke running state ini ketika kondisinya ada di situ, ke sini running state atau ke suspend state. Jadi ini sesaat ini task ya, sesaat ini task baru, new task itu kondisi awal dia kondisinya ada di ready state. Sekarang ketika task itu berada di block di sini misalkan, sebuah task berada di dalam state ini ketika task tersebut sedang menunggu event lain atau event kejadian dari task yang lain itu terjadi. Nah, event yang terjadi itu meliputi temporal event maupun external event. Event ya di sini temporal dan eksternal. External event. Nah, event yang terjadi ini meliputi temporal dan external event. Temporal event itu berupa delay. Ya, temporal event ini ya delay yang diminta oleh task itu sendiri dengan menjalankan V delay, V task delay. Nah, setelah periode delay habis, maka task akan di-unblock untuk kemudian dijalankan kembali. Nah, kalau task itu berada pada suspend state di sini, ya. Ketika task itu ada di sini, maka di mana pada task ini, state ini, task tersebut akan ditunda eksekusinya untuk waktu yang tidak ditentukan. Penundaan ini dapat terjadi ketika task sedang menunggu resource untuk dikosongkan terlebih dahulu. Tuh. Nah, ini untuk yang kasus pertama, yaitu task state, kondisi task, setiap task. Lalu adanya task priorities. Ya. Yang kedua, task priorities. Di mana prioritas setiap task ini menentukan urutan eksekusi task yang ada. Lalu ada lagi ketiga itu idle task. Di mana task yang pertama itu dibuat pada saat RTOS scheduling dinyalakan. Nah, lalu ada lagi di sini adalah semapur. Semapur ya. Semapur ialah objek kernel di mana satu atau lebih task itu menggunakannya untuk sinkronisasi antar task. Semapur itu bisa disebut dengan penanda ya, penanda yang digunakan untuk sinkronisasi antar task. Jadi semapur ini memiliki nomor ID unik dengan nilai value di sini berupa value biner atau counting serta tersambung ke di sini waiting list dan control block semapur. Jadi pada proses ini, pada semapur ini difungsikan sebagai tanda bahwa task yang mengeksekusinya ini memiliki hak untuk melakukan operasi tertentu, juga mengakses resource yang ada. Jadi akuisisi semapur itu dibatasi oleh waktu dalam periode tertentu. Nah, jenis-jenis semapur di sini ada pertama, yaitu binary semapur.
kedua counting semapur, lalu ada ketiga yaitu mutual exclusion, semapur, nah nih, jadi ada 3 jenis semapur. Yang dipakai di dalam real-time operating system untuk mendukung objek kernel tersebut. Nah, mari kita bahas jenis-jenis semapur berikut ini. Jenis semapur yang pertama yaitu binary semapur. Ini digunakan pada mutual exclusion dan sinkronisasi. Nah, sinkronisasi antar task atau antara task dan interrupt. Binary semapur ini hanya memiliki 2 nilai. 2 nilai integer. Ya. 2 nilai integer, yaitu nilai 1 dan 0. Jadi ketika binary semapur ini bernilai 0, itu menunjukkan semapur tersebut itu tidak ada. Kondisinya sedang tidak ada. Flagnya kosong. Sedangkan ketika nilainya itu 1, maka ya, menunjukkan bahwa semapur tersebut masih penuh. Jadi pada gambar di sini ini mengilustrasikan bahwa menunjukkan bahwa suatu state diagram dari semapur, ya, ini kondisi dari state diagram dari semapur, di mana nilai awal ketika semapur itu dibuat bisa berisi 1 ataupun 0. Nah, pada fase semapur tersedia nilai 1 lalu diambil oleh task, maka state akan berubah menjadi tidak tersedia, nilainya 0. Begitu juga sebaliknya, semapur pada state ini tidak tersedia lalu dilepas atau suatu task, maka state-nya akan berubah menjadi tersedia. Nah, ini untuk binary semapur. Yang kedua yaitu counting semapur, yang merupakan semapur yang menggunakan perhitungan suatu variabel counter untuk menentukan ketersediaan semapur tersebut. Nah, kita dapat lihat di sini ilustrasi dari counting semapur. Counting semapur ini dapat digunakan oleh setiap task atau tugas yang membutuhkannya. Jadi nilai maksimal dari counting ini dapat didefinisikan di saat semapur itu dibuat atau dikenal dengan istilah bounded count. Bounded count. Jadi nilai maksimum dari counting ini juga dapat tidak didefinisikan atau disebut unbounded. Ini kalau terdefinisi itu sama dengan bounded count. Tak terdefinisi itu unbounded count. Ini berdasarkan nilai maksimal, nilai maksimal yang dapat ditampung sesuai dengan tipe data yang digunakan. Apakah itu integer ataupun long integer. Nah, kalau kita lihat di sini pada kondisi gambar state ini menunjukkan bahwa transisi state pada counting semapur
ya, nilai awal itu counter sama dengan 0, ya, nilai awal sama dengan 0, counternya sama dengan 0, ini menunjukkan bahwa semapur itu atau penanda itu tidak tersedia ketika nilai awalnya 0. Sedangkan nilai counter lebih dari 0, nilai counternya lebih dari 0 atau counter lebih besar dari 0, itu menunjukkan semapur tersedia. Ya, ini kan tersedia. Nah, counting semapur ini dapat diakuisisi atau diambil ataupun dilepas beberapa kali tergantung nilai maksimum counternya. Nilai awal dari counternya ini, nilai awal counter. Dia akan tersedia kalau lebih dari 0. Nilai awal 0 tidak tersedia. Nah, ketika dia nilainya awal itu tersedia lebih dari 0, maka dia akan bisa dilepas. Ya. Counter sama dengan count, jumlah counter itu plus 1, dia akan terus bercounting atau diambil. Nah, tergantung dari nilai tersedia ini. Kalau tidak tersedia, maka dia akan dilepas ke sini, tersedia dan mengambil nilai, diambil sama dengan counter sama dengan 0. Nah, untuk yang ketiga yaitu mutual exclusion atau biasa disebut dengan mutek. Ya. Mutual exclusion mutek semapur ini merupakan semapur khusus yang memiliki beberapa fitur seperti penghapusan tas, akses rekursif, kepemilikan, serta protokol untuk menghindari masalah inheritance, pewarisan pada mutual exclusion. Nah, kondisi yang yang berada pada mutual exclusion ini kondisi lock dan unlock. Kondisi state yang dalam mutek. Nah, nilai lock, ya, ketika lock ini akan bernilai 1, unlock itu nilainya 0. Jadi ketika pertama kali diinisialisasi mutek, inisialisasi mutek itu pertama kali kondisinya adalah unlock. Nah, pada kondisi ini mutek dapat diakuisisi oleh suatu tas ketika pada kondisi unlock ini. Nah, sehingga akan mengakibatkan mutek ini berada pada lock state, pada kondisi lock, pada kondisi ini. Tapi sebaliknya ya, ketika tas itu melepas mutek, maka state mutek akan berubah menjadi unlock. Kita lihat pada kondisi ini. Jadi kondisi awal, inisialisasi awal yaitu dalam proses unlock. Ya. Ketika pada proses ini dia dapat diakuisisi sehingga menjadi lock, ataupun diakuisisi oleh tas menjadi lock, ataupun sebaliknya ketika tas itu melepas, ya, mutek, maka state mutek akan berubah menjadi unlock kembali. Nah, itu. Nah, ini bisa juga ketika pada kondisi lock itu ada yang istilahnya dengan rekursif. Jadi kondisi ini, pada kondisi ini kemampuan mutek ini akan diakuisisi oleh satu tas dengan beberapa kali pada mutek tersebut sampai kondisi itu lock terus. Makanya di sini akan ada rekursif mutek, dan ini berfungsi sebagai untuk membutuhkan tas itu membutuhkan akses pada sumber daya yang digunakan bersama-sama. Lalu kita ke basic queries
atau antrian pesan. Jadi pada message queries itu merupakan objek kernel RTOS berbentuk pesan yang dikirim dan diterima oleh task untuk komunikasi dan sinkronisasi dengan data. Jadi layaknya semapur, message queries ini akan terhubung dengan QCB atau Query Control Block. Control Block QCB, dan memiliki komponen-komponen seperti message query, ID unique, memory buffer, panjang query, kemudian dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat pada gambar di sini, antrian pesan atau message query itu terdiri dari sejumlah elemen dengan panjang tertentu. Ya, ini antrian pesan, nama query-nya di sini dengan panjang query tertentu. Jadi sebuah message query akan diawali dengan elemen pada head dan diakhiri dengan tail. Adanya head, ya, kepala, heading pesan, dan diakhiri dengan ekor atau tail. Jadi jumlah dari elemen tersebut merupakan total panjang dari sebuah message query. Jadi setiap elemen dapat menampung sebuah pesan dengan panjang maksimal yang sebelumnya telah ditentukan oleh kernel RTOS. Dan panjang dari masing-masing elemen message query ini, panjang dari pesan ini akan menentukan alokasi memori yang diperlukan, berpengaruh pada alokasi memori panjang pesan. Nah, lalu pada proses ID, name query-nya, kemudian waiting list-nya, task waiting list-nya, name query-nya, lalu ada sending task waiting list, ini ditentukan oleh kernel RTOS pada saat membentuk message query. Nih. Jadi ini dari state message query. Nah, state pada kondisi-kondisi kondisi pada message query ini, state diagram antrian pesan, bisa dilihat di sini. Pada gambar 3.17 di sini. Jadi state dari message query ini berubah-ubah tergantung pada kondisi antriannya. Kalau kita lihat pada gambar ini, pada saat pertama kali dibentuk, antrian pesan ini dalam kondisi kosong, ya, dengan message sama dengan 0. Artinya tidak ada pesan dalam antrian atau tidak ada pesan dalam query antrian. Pada state tersebut, apabila ada task yang ingin menerima pesan, apabila ada tugas yang ingin menerima pesan, maka task tersebut akan diblok terlebih dahulu. Ya. Task tersebut akan ditempatkan pada message query waiting list. Kemudian ketika sebuah task ini mengirim pesan dikirim, ya, pesan sampai, maka pesan tersebut dapat langsung diteruskan menuju task yang berada pada waiting list, list antrian. Nah, pada kondisi tersebut message query akan kembali pada posisi kosong karena tidak ada pesan dalam message query-nya. Nah, ya, jadi pesan dikirim, message -1, kondisi kosong lagi, pesan dikirim kembali ke kondisi ini, pesan sampai, message itu sama dengan 1 ke sini, ya.
apakah di sini ini adalah sebuah waiting list ya, tidak kosong, ini waiting list. Di sini ini adalah waiting listnya. Nah, kemudian pesan dikirim, message, berarti kalau pesan dikirim, message sama dengan message -1, tidak kosong sampai pesan itu penuh di sini, sampai. Tuh, state pada message QW. Nah, perintah dalam message QW itu ada perintah membuat dan menghapus pesan yang menggunakan operasi create, operasi delete. Ya, dimana di sini mengirim dan menerima pesan ini, perintah mengirim pesan ke message QW biasanya ini dilakukan dengan operasi send, ya. Sedangkan untuk menerima pesan dari message QW, antrian pesan itu menggunakan operasi receive. Ini send, ini receive. Jadi terdapat juga operasi untuk menyebarkan pesan menggunakan operasi broadcast. Jadi artinya tidak penerimanya itu banyak di broadcast, tersebar. Jadi pada proses pengiriman pesan, kernel RTOS ini akan memasukkan pesan pada message QW sebelum kemudian diteruskan pada receiving task waiting list. Nah, kernel dapat menggunakan aturan order FIFO atau LIFO, last in first out. FIFO, first in first out, di mana yang masuk pertama kali dia akan keluar pertama kali. Atau LIFO, last in, yang terakhir masuk dia akan dikeluarkan pertama kali. Nah, ilustrasi di sini. Jadi pesan yang masuk akan diletakkan pada head. Ini ya. Pesan yang masuk akan diletakkan pada head dari message QW, antrian pesan tadi. Kemudian pesan berikutnya itu akan diletakkan pada slot berikutnya. Nah, kemudian pesan pada head yang urutan pertama tadi ini, ya, urutan pertama ini akan diteruskan lebih dahulu ke receiving task waiting list. Nah, ini kalau seperti ini adalah proses FIFO, order FIFO pada antrian pesan. Jadi siapa yang masuk pertama kali akan berfungsi sebagai head dan dia akan diterima pertama kali. Nah, aturan ini berbeda dengan ini untuk aturan yang FIFO. Aturan ini berbeda dengan yang LIFO. Nah, pada aturan LIFO seperti ini LIFO ya. Last in, first out. Nah, di mana pada aturan ilustrasi dari LIFO ini, setiap task itu dapat menerima pesan dalam beberapa cara layaknya semapur. Nah, di sini ketika message itu dikirim, maka dia akan masuk. Nah, berbeda lagi kan, maka yang terkirim pertama kali itu adalah yang dia akan tersimpan terlebih dahulu ya. Ini konsep dari LIFO ini. Jadi pesan yang datang pada task selanjutnya akan dibaca oleh task tersebut, dibaca terus apakah ini pesan terakhir. Kalau dia pesan terakhir, maka dia akan dikirimkan di sini, diterima lebih awal oleh penerima. Ini untuk yang last in first out. Jadi message antriannya ini ketika pesan pertama masuk, dia akan dibaca aja, disimpan oleh message QW, diantrikan terlebih dahulu. Baru ketika ada pengiriman yang terakhir, maka dia akan dikirimkan, baru dikirimkan ke
receiver, diterima oleh receiver. Nah, dalam penerapannya RTOS pada embedded system ini, Anda bisa menggunakan FreeRTOS. Mungkin nanti di kesempatan lain, di video lain akan saya tunjukkan bagaimana cara penggunaan RTOS atau menginstal RTOS di suatu microcontroller, ya, di sebuah microcontroller. Jadi RTOS ini merupakan salah satu real-time operating system yang dapat dijalankan untuk embedded system, ya, FreeRTOS. Sebetulnya masih banyak lagi untuk operating system untuk real time ini, tetapi yang familiar, yang free itu adalah FreeRTOS. Nah, jadi dengan FreeRTOS ini, dengan RTOS ini, sistem operasi ini dapat dipasang pada microcontroller. Sistem tertanam biasanya menggunakan satu atau lebih microcontroller sebagai integrated circuit untuk menjalankan fungsi tertentu. Anda dapat FreeRTOS ini dapat Anda dapatkan di freertos.org. Di sana ada dokumentasinya dan lain sebagainya. Karena di dalam fitur FreeRTOS ini ada real-time scheduling functionality, ada intertask communication, ada timing, ada sinkronisasi primitif. Jadi schedulingnya sudah tersedia. Antrian pesannya, schedulingnya itu sudah tersedia di sana. Nah, ini adalah alur kerja dari antrian yang diterapkan pada RTOS, yang diterapkan di FreeRTOS, yaitu menggunakan first in first out, ya, mengirim pesan dan membaca pesan. Algoritma yang dipakai adalah first in first out. Nah, terima kasih untuk materi kali ini. Kita lanjutkan ke materi terakhir, yaitu desain. Silahkan, selamat belajar, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.